Pramugari sama kereta beda nggak sih? Beda. Gue tuh ngulik loh sebenarnya susah banget. Kalau kereta tuh perhatikan jalur 2 dari arah timur, kereta api yang melintas langsung hati jalur 2. Oke, kalau pesawat? Jalur 2. Kalau pesawat? Selamat sore pada tamu kami yang terhormat. Itu pakai teknik apa sih? Pakai teknik hidung ya? Oh, iya. Selamat sore pada tamu kami yang kayak ini Selamat enggak? sore pada teman yang Balik lagi di channel YouTube mau bahas seputar dunia voiceover dan juga sulis suara di channelnya Bimoki. Dan sekarang kita mau bersuara seperti Laila Adrina di How to Become. Bukan ya? Bukan ya, Bimo. ada apa sih sama How to Become? Bukan ya? Pemegang saham. Iyalah. Oh ya. Ya kan kita juga. Berdua ya. Kira ada Kak Kristo sama Kak Gilang di sini enggak ya? Kan kelihatan ya berarti yang mahal sama yang enggak. Ya kan. Lela. Yeay, teman-teman. Halo, perkenalkan aku Laila Derina. Panggil Lela. Aku Lela Derina. Lela Derina. Yoi. Ini banyak banget yang request Lela buat di Beneran? episode ini. Serius? Beneran? Aku jadi, wah lu deh, Iya. serius. Ini kita ngapain sih, Kak? Gantian deh. Silakan dong, kan kamu hostnya. Gitu. Jadi teman-teman, hari kali ini kita kedatangan Bimoki ya. Dan gimana sih perjalanan ke Bimoki tuh? Di mana-mana. Nih, gua kasih tahu ya, di mana-mana. Kagak ada yang langsung gimana sih perjalanan ke langsung Bimo ya, gitu. kagak Iya. bridgingnya ya. Emang Ki Candy? Ki Candy aja kagak ada begitunya. Salah ya? Ya, jadi Lela Derina ini Ya. salah satu bukan salah satu, memang voice talent gitu ya. Yang menurut pandangan gue pribadi nih, teman-teman, dia pertama kali lah kalau boleh gue bilang yang mengkombinasikan antara dubbing, lalu voice over, fandub atau apapun itu namanya ya, dikombinasikan dengan digital. Wah. Gitu. Iya. Kalau Kristo Immanuel kan dia memang impersonate dan juga directing kan sebenarnya. Cuman dan ada akun-akun lain yang emang dia khusus fandub aja gitu. Iya. Cuman kalau teman-teman ngelihat Instagramnya @LailaDerina gitu ya, Laila tuh selalu mengkombinasikan teknik-teknik voiceover, teknik-teknik dubbing atau teknik-teknik voice talent lainnya dan dibikin sama konten. Iya, gitu. betul. Karena aku juga suka bikin konten. Iya. Awalnya dari situ. Kalau bikin masalah siapa? Enggak ada ya? Kak Bimo aja. Gue lagi. Le, sebenarnya ini mungkin buat teman-teman yang ada di channel gue yang belum tahu seorang Lela Derina gitu kan. Lela tuh awal mulanya mungkin sudah sering dibahas sih. Awal mulanya cover yang bikin meledak tuh cover yang Spotify ya. Spotify, benar. Spotify akhirnya bisa gabung bareng How to Become. Betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum Spotify tuh aku bikin sama Kak Bimo tahu. Apaan? Duet. Kak Bimo nggak tahu kan? Nggak tahu. Siapa lu? Ya, aduh. Jadi Kak Bimo Iya, dulu bikin duet benar. apa? Korek ya? Korek gas. Korek gas. Korek gas terus Lela ikutan juga tuh. Iya, jadi kalau aku malu nih ceritanya. Ingat gak sih Kak Bimo? Gua digebuk. Dulu aku pernah DM Kak Bimo. DM gue dipegang Laksa, Instagram gue. Jadi teman-teman ya kalau misalnya dulu tuh aku ikut kelas Kak Bimo, kelas Voice Institute. Dia gak tahu tuh guys, Voice Institute kan Voice Institute kan launching. Iya. Launching. Lela kesana ya? Iya. Kan ketemu kita. Iya. Lela nggak nyadar waktu itu kan, orang udah gue sapa, bener kan? Nggak tahu Lela itu Bimo. Kita belum kenal. Belum kenal. Belum kenal. Jadi di situ awalnya mau ikut kelasnya Kak Bimo. Iya, Cuman apa namanya? Banyak banget yang mau ikut Kak Bimo. Iya, jadi Jadi aku nggak dapet. bener. Terus kayak ya udah akhirnya nggak kedapatan sama Kak Bimo. Terus aku lihat Kak Bimo bikin konten How to Become awalnya. Terus aku DM Kak Bimo. Ya. Aku bilang Kak Bimo aku ngefans banget sama Kak Bimo. Gitu ya kan. gini, ini gue lurusin ya. Lela tuh salah satu trik, bukan trik ya, apa? Penjilat ulung. Enggak, emang iya. Semuanya digituin. Enggak. Tapi akhirnya kan berhasil. Enggak, sumpah aku bilang gitu cuma Kak Bimo sama Kristo doang. Iya, benar. Nah, aku kebetulan ngefans sama aku nonton How to Become juga Ya. awalnya. Terus ternyata Kak Bimo ramah banget ya, gitu. Sekarang kan udah enggak. Ternyata aslinya Asik enggak ternyata. Yaudah jadi awalnya. Coba. Kak Bimo kan ramah banget gitu. Kak Bimo kan ramah banget. Cil. Asik deh. Itu memang ada. Ada. Coba sekali lagi Kak Bimo ramah banget.
Asik deh. Ya kan. Bercanda lah ya. Jauh sebelum Lela tuh gabung sama How to Become, gue tuh udah dikasih tahu juga sama teman-teman yang lain, terutama Katisa dan Kak Agus dan teman-teman lain lah gitu. Kalau ada sosok yang bernama Lela Derina nih, salah satu orang yang excited banget, lalu apa ya kalau bilang antusias banget di dunia voice talent ini gitu. Oh itu sempat di-mention juga sama Katisa. Akhirnya gue notice dan Lela waktu itu ikut challenge juga. Akhirnya wah lucu juga nih. Terus Lela terus bikin konten konsisten ya, bikin konsisten, nge-explore suaranya. Dan akhirnya waktu itu How to Become udah jalan tuh, paralel tuh. How to Become udah jalan, kita akhirnya diskusi. Kayaknya kita harus ada sosok cewek nih di sini. Oh itu sebelumnya ya? Sebelum undang tuh udah ada mau tambah personil. Tipis banget sih, tipis banget. Abis itu Lela Spotify-nya, maksudnya cover Spotify-nya meledak kan. Abis itu jadi tambah bold lagi obrolannya, gitu. Akhirnya diundang dan akhirnya sama sih seperti gua, Kristo dan lain-lain gitu. Maksudnya Lela nih orang yang bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan, gitu. Kalau gua waktu itu abis viral, pusing tuh wah gimana ya? Ini momen juga biar orang-orang tahu ternyata ada industri voice over gitu. Nah Lela ketika di How to Become makin rajin buat bikin konten ya Le ya. Bikin konten, ngasih insight ke kita dan dieksplor banget gitu. Kreatifan Lela sih untuk bikin konten. Dan kemarin belum lama sih kita buka kelas ini ya, bikin konten digital. Iya, digital, tentang VO. Dan ternyata banyak banget yang harus dipikirin, bukan cuma kita ngupload, viral, udah selesai gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya aku sama kayak VO talent baru pada umumnya. VO talent ya? VO talent, maksudnya kan orang mungkin ngira kayak, ih lu asik banget, cepet banget, tiba-tiba boom viral langsung di mana-mana gitu. Sebenarnya awalnya aku juga ikut kelas Kak Bimo. Iya. Aku naik kereta kesana kemari, ikutin kelas. Iya, bahkan ke kelas Kak Bimo aku terlambat kan. Di atas tuh naik kereta tuh. Naik kereta, Kak Bimo aku di atas tuh barengan sama itu loh, kayak orang-orang yang bawa koper gitu. Enggak. Di atas barengan bawa orang naik koper. Jadul Pak, nggak tahu ya. Apa nyapu Lela di gerbong? Enggak. Le! Bercanda itu kan. Karena Gitu. biasa. Oh, enggak ya? Kan dari Bekasi. Kalau nggak perjuangan. Oh iya benar. Bekasi ke pasar Minggu waktu itu. Banyak tuh yang jual permen jahe, biasanya di gerbong kan, ya kan. Ditaruh dulu sama kacang, ditinggal, ntar diambil lagi. Iya berharap 2.000 apa 3.000. Abis gitu. Abis. Gitu. Aku bener-bener benar. apa namanya ikutin kelas-kelas semuanya. Terus ya udah sambil belajar explore Ya. dari senior juga usaha juga bikin konten sendiri gitu. Betul, Sampai pada akhirnya ya dapat timingnya sih dikasih viralnya itu gitu. Jadi bukan semerta-merta tiba-tiba instan bikin ya? terus. Iya nggak instan. Kalau nginget zaman-zaman dulu masih kemari ikutin Katisa, aku magang sama Katisa. Jadi Katisa ke studio mana aku ngikutin, ngintilin, nyatet gitu kan, di kayak pekerja gitu Katisa, sampai akhirnya ya udah dikirim-kirim voice sample ya sampai akhirnya sekarang juga masih sih Kak. Ya betul, gue sih. tahu banget juga sih prosesnya Lela tuh sampai detik ini memang nggak instan yang jebret. Sebenarnya juga nggak salah juga Le, banyak juga yang bisa instan. Oh iya. Ya tapi kan akhirnya bingung sendiri. Ketika udah masuk industri, gue harus tanya kemana ya, gue udah gengsi nih ikut sana sini gitu. Iya. Le, praktekin dong. Apa tuh? Spotify apa Pramugari ya? Oh, jangan request deh mau apa nih? Hah? Spotify Pramugari pakai Spotify gimana? Iya, Spotify banyak banget Premium. requestnya, gitu. Selamat sore pada Spotify Premium. Gitu. Iya kan? Ya, ceritanya ceritanya nih kereta untuk mengangkut platform-platform gitu kan. Tapi Spotify ini ceritanya tamu spesial. Dia masih ngeteh, masih ngopi di lounge, keretanya mau berangkat. Nah, gimana tuh gua kasih challenge. Daripada cuma ngiruin Spotify. Sekudu ya. Baru pertama kali dia disuruh pramugari dan Spotify. Oke. Iya dong. Selamat sore pada Spotify yang terhormat. Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Terima kasih. Gitu ya, Kak. Tapi jadi ngebleng ya kalau nggak nadanya iklan ya kan? Iya. Spotify, padahal aku hafal loh, Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Tapi kalau di pramugari gitu. karena dia skripnya beda. Pramugari sama kereta beda nggak sih? Beda. Gue tuh ngulik loh, sebenarnya susah banget. Kalau kereta tuh perhatikan jalur 2 dari arah timur, kereta api yang melintas langsung hati jalur 2. Oke, kalau pesawat? Jalur 2. Kalau pesawat? Selamat sore pada tamu kami yang terhormat. Itu pakai teknik apa sih? Pakai teknik hidung ya? Oh, aja. Selamat sore pada tamu kami yang kayak ini Selamat gak? sore pada teman yang
Selamat sore pada teman kami yang terhormat. Gitu Gitu. ya. Selamat Sama sore. kayak apa sih? Kayak pembawa berita Iya, entertainment iya. loh. Kan ada Iya. pemirsa gitu-gitu. Ah, yang, iya, oh, benar. apa sih Kalau namanya? apa nih? Lak-lakan ya? Iya, Apa sih namanya? Tembolok apa? Bukan. Tembolok. Kalau Tenggorokan. bus tuh gimana? Bus. Kiri bang. Bang. Itu mah nggak usah bus. Nggak usah Mikrolet juga. Metro Mini ya. Metro Mini. Enggak, Tapi gitu. Apa? lo tuh nge-explore semua teknik-teknik yang ya jadi tuh Lela tuh sebenarnya kalau di Instagram jadinya fun banget ya, maksudnya Iya. komedi tapi kalau gua melihat dari sisi Minum ya, mata Bang? gas. Ya kalau dari sisi kacamata voice talent yang Lela tawarkan di Instagram itu semua teknik loh guys. Teknik bener-bener Iya, tapi teknik gitu. nggak orang nggak Enggak, ya. Tapi karena memang kita harus dibalut dengan something sih. Iya. Kalau terlalu faktual kayak gua akhirnya ya kalau mau belajar ya ada di Voice Institute Oh, gitu. iya, Ada iya, atau ada benar. di YouTube kayak gini kalau mau sharing-sharing kayak gitu. Kalau mau fun ya di Instagram. ya itu Sebenarnya. Kalau oke, tadi kan lo menggunakan teknik-teknik untuk bacain iklan Spotify, Ya. terus di bandara dan Bandara, lain-lain gitu. Yang lo pelajarin pertama kali itu apa? Maksudnya yang lo lihat. Oke, kita belajar pertama kali itu gimana riset gitu ya. Ya. Nah, tapi yang lo pertama kali lihat adalah gestur, apa cara dia ngomong, apa gimana? intonasi. Oh, justru intonasi. Justru intonasi. Karena tiap nada beda-beda. Kayak misalnya kalau pramugari itu ada kayak ayunannya. Jadi kayak dia tuh punya patternnya sendiri gitu loh. Itu yang bikin orang kayak ih pramugari banget nih. Itu karena orang udah biasa denger intonasinya yang kayak gitu. Kalau misalnya kita bawanya kayak selamat sore pada teman kami terhormat. Wah, nggak bisa Bukan dong. pramugari itu apa gitu. Perhatikan jalur 2 dari arah timur masuk kereta api Argo Bromo. Dan ini ada Jatinegara. Langsung aja guys. Wah, sekali lagi, awas lokomotif akan meluncur. Yap, pakai celananya dulu. Kayak gitu. Bukan. Oke. Ya kan siapa tahu ada masih di toilet, emang apa? Oh iya, Iya ketinggalan kan? ya. Iya kan? Ceritanya. Waduh, kereta aku. Gitu. Jadi gitu dari intonasi Iya. awalnya. Terus Kita, biasanya pernah ke kartun-kartun. Oh Gitu, iya. Cuma nanti deh terakhir deh kita bahas kalau Lela tuh ternyata suka kartun ya. Iya. Suka kartun, suka apa lagi sih? Banyak banget lo impersonate kartun. Impersonate sih paling karena mas suara aku kan cempreng dan aku tuh menurut aku paling pede ya sama suara tinggi. Nah, suara tinggi tuh biasanya pasti kartun, anak kecil, yang cempreng-cempreng itu pasti aku insya Allah bisa ngikutin. Coba deh yang Pak cempreng asik deh gitu. Asik deh. Apa? Duet coba Cil, asik dehnya gimana Cil? Asik deh. Sama tuh. Le, tapi voice over, dubbing atau impersonate sebenarnya lo lebih kemana? Kalau gua udah legit banget nih kalau gua ditanya kayak gitu gua akan voice over. Kalau lo Wah, kemana? aku gak bisa milih. Iya kan? Sekali disuruh milih. Iya kan, voice over, dubbing atau impersonate? Iya, aku Nggak apa-apa, ini nggak bakal ngaruh ke industri iya sih. sebenarnya. Cuman aku pengen sih ngelakuin tiga-tiganya sih karena Saya juga pengen ngelakuin tiga-tiganya. Ibarat kata kamu ditanya kamu suka pasta, steak atau bubur kayak Oke. gitu. Kalau kan nggak mau, kita semua suka kalau dikasih gitu. mungkin dubbing sih. Dubbing ya. Karena dubbing itu banyak explore emosi. Jadi kayak impersonate dan VO-nya masuk ke dubbing gitu ngerti nggak sih Kak? Jadi kayak acting iya, Bener, intonasi itu bener iya. sih. Jadi seru aja gitu kayak aku tuh sedang bermain dalam suatu film gitu Iya. loh rasanya. Itu bedanya. Tapi memang semua kadang voice over juga ada impersonate juga. Iya, betul. Ada dubbing juga kalau memang kita ngisi suara yang lip sync gitu Betul, kan. betul. Cuman biasanya kalau voice over tuh kan terbatas waktu. Let's say kalau di TV atau di radio 60 second lah ya. Iya. Kalau dubbing kan satu episode 1 ya Pak. jam, 2 jam, Jadi, itu seru. Capek, Iya. itu capek banget. Tapi kalau ngelakuinnya kayak Lela gitu, asik banget. Iya, gitu. jadi dubbing panjang, VO dikit, tapi dubbing panjang bayarannya banyak ke VO. Banyak yang endorse. Boleh nggak sih? Oh iya, iya itu beda lagi ya kali. Boleh. Banyak kan lagi. how to become kan? Nanti kamu. Ayo dong, how to become. Lagi kan? Bayar. Oke. Apa ya? Gue tuh suka banget sih sama kehidupan lo sebenarnya. Oke. Akhirnya setelah lo punya followers banyak juga di Instagram, lo Iya, mulai nge-explore, lo selip-selipin beberapa hobi-hobi. Oh iya, betul. Iya kan? Aku banyak ngelakuin hal. Banyak banget kayak ya bermain dengan
arsitektur, arsitektur apa interior. desain gitu. Desain. Terus juga lo seneng main alat musik, Ya, ukulele musik, gitu, ukulele. sama ukulele sama apa sih? Gendang. Sama kentrung. Sama kentrung tuh. Sama. Kentrung. ukulele, Iya. gitar. Terus apa sih yang gini-gini nih? Kalimba. Kok kalimba tahu sih? Gua riset dong. Oh iya, Iya. kalimba. Ih, seru banget tau, piano jempol namanya. Wah tuh kalau ditawar sama mbak-mbak Bapak nih, ditolak tuh. kenapa? Mbak, nggak bisa nih mbak segini mbak. Kali mbak gitu. Kurang. Nah sama satu sih sebenarnya. Kalimba. Lela tuh seneng panjat sosial. Ya itu mah passion kak. Enggak. Panjat tebing. Panjat tebing itu. Nah. Caption aku tuh panjat sosial tidak, panjat tebing iya. Woi, bikin kaos kali. Panjat sosial, X. panjat tebing. Ya. Iya. Ya aku suka banget panjat tebing. Panjat tebing itu sebenarnya gue nggak tahu sih panjat tebing tuh sama kayak daki gunung, maksudnya ada di gunung juga atau wall climbing kan itu juga ada tuh biasanya di kampus-kampus Iya. gitu. Dia tuh beda kalau misalnya wall climbing sebenarnya lebih otot sih Kak. Dia kan pakai ada tekniknya kalau wall climbing ya. Tapi Kalau lo? kalau aku tuh via ferrata, jadi tinggal naik siapapun bisa. Via Vera? Ferrata, namanya tangga ferrata gitu loh. Jadi kayak siapapun bisa yang nggak jarang olahraga atau apapun bisa. Karena itu pakai fisik kan. Jadi sama aja itu Gimana, gunung. gimana? Nah, gue Dia baru tahu gunung nih. nih. Tapi kan kalau gunung Posisinya kan, tuh di gunung. Gunung. Nah gini Gunung. misalnya kayak gunung. Gunung Nah. segitiga banget ya. Di sini Via gunung, Ferrata. di sana gunung. Kan di tengahnya Pulau Jawa kan. Nah kita naik Pulau Jawa nih. Kita naik gunung. Gunung. Nah kan orang kan biasa naik dari tengah, jalan kaki, hiking. Kalau kita tuh dari sininya. Loh, berarti- jadi lebih cepet. Kalau Berarti bisa tetap 2 ke hari, atas aku juga? sehari. Apa? Berarti tetap ke atas Tetap juga. ke puncak, cuman dengan di pinggir tebing gitu loh. Jadi Bisa ya? Bisa, seru banget, sumpah. Makanya aku kemarin idein Kak Gilang, Kak kita waktu kami yuk di atas tebing. Nah, kalau daki gunung kan ada pos-posnya tuh, ya kan? Kalau si apa? Daki tebing itu ada Pos. ininya. Ada posnya juga, maksudnya lo lelah gitu. Enggak, dia kayak Naik aja udah gitu? Oh kalau lah, nyemper aja di sender gitu. Oh begitu ya? Sender. Horor ya? Serem ya? Aduh, begini ya. Bener. Kalau ngomongin horor sebenarnya ada lagi Le, kalau yang mau gue tanyain. Apa tuh? Berarti lo untuk menuju, oke, lo gunung apa aja yang udah lo naikin? Itu namanya gunung apa ya? Ya pokoknya lo perjalanan tetap ke gunung kan, berarti Iya, kan iya, gue kira maksudnya tuh ada- ada tebing-tebing yang cuman kayak di Bogor, ada apa enggak ya? Langsung naik enggak? Tetep di gunung, kan? Tetap mendaki bukit. Nah, gara-gara lo bilang horor, gue tuh masih penasaran deh. Maksudnya, ya teman-teman gue sudah gue coba ngobrol gitu ya, Oke. teman-teman gue yang seneng daki gitu. 1-2 tuh ada cerita-cerita tentang horor Pasti. gitu. Gunung mah banyak banget ya horor. Apa? Nah, kalau lo yang paling ketara tuh ini sih. Kayak kakek-kakek gitu. Ya, atau ya, ya, ya. nenek-nenek gitu, terus yang bawa sepeda. Ah, Lo iya, nggak iya. pernah nemuin yang kayak pernah gitu-gitu? sering dengar sih teman-teman kalau ngomongin kakek nenek, cuman aku belum pernah ketemu lagi. Aneh juga ngapain kakeknya bawa sepeda. Serem banget. Iya maksud gua kan biasanya ada yang kayak gitu kan. Iya sih. Ada yang bawa sepeda terus tiba-tiba entah hilang, entah apa. Sepedanya Sepedanya. dipakai sama yang daki gunung. Ya. Nggak jadi. Punten Pak ya, Bapak kan udah tahu nih. Maling. Ya tapi bener, lo nggak pernah ada kejadian apapun di Horor sih paling ya kalau buang sampah sembarangan ntar dikerjain sama yang di sana, ngerti nggak sih Kak? Dibawa puter-puter lagi. Oh gitu. bener, bawa putar-putar. Tapi kalau kakek nenek itu emang sering dengar juga sih dari cerita temen. Oh. Kayak ada yang nanyain jalan misalnya kayak atau kayak ngasih wejangan gitu. Iya, Dia iya, iya, muterin, iya, yang iya. ngomong kakek nenek gitu. Serem. Kenapa jadi serem? Emang ini Ya tapi podcast kan Malam lo Kliwon. enggak, karena kan ya gue horor entusias juga. Oh iya, aku Iya kan? enggak. Aku takut banget. Tapi kan waktu itu kita pernah live, karena pernah juga ada horor-hororan juga. Di daga, di waktu itu. Ya waktu itu kan sama kita. Iya, Enggak ya? cuman aku akhirnya kan dikeluarin sama keadaan gara-gara ceritanya nggak ada. Gara-gara sinyal. Oh, Bukan gitu. kirain gara-gara itu. Tapi banyak kisah juga ternyata ya. Maksudnya kayak hilang, maksudnya kayak kasih Iya. wejangan gitu-gitu. Jadi takut. Ih, seru banget ya. Gue seru banget tuh. Suara Apa? apaan tuh, Kak? Hah? Suara apaan? Ketuk-ketuk. Nggak ada. Coba. Kamu nggak lucu. Oh dia, iya? dia. Kirain. Tuh, matahin apa hidung? Enggak, bukan apa sih? Oh, Jangan- apa meretakin leher. Ah. Abisnya aku kan studionya kan kecil, maksudnya kalau ada kretek-kretek kedengeran jelas takut. Iya sih, berarti telinganya masih awas Masih ya. awas dong. Jangan gua sih- jangan dikerjain ke. Nggak dikerjain, siapa yang ngerjain? Awas Gitu.
Siapa yang ngerjain kagak lah. Tiba-tiba cerita horor. Nah, terus apa namanya? Saat perjalanan lo itu lo udah berapa lama sih ngelakuin panjat tebing itu? Baru sih, baru tahun ini. Terus kayak Kak Bimo! Kenapa mati lampu? Apa? Habis kali? Coba cek dulu deh, cek dulu. Ih, nggak lucu banget. Bentar, sekejap. Kenapa sekejap lagi? Hah? Kenapa sekejap? Sebentar maksudnya. Sekejap. Nah, enggak nih ada notifikasi. Ya Allah, Kak Bimo. Udah Ya. mati. Ji, bentar ya, bentar nih. Cek dulu kali. Ini lagi. Ya udah bentar. Sekejap, sekedap maksudnya sebentar, sekejap gitu. Kan harus gue dialarmin, Le. Jadi gue harus beli sepeda dulu buat Eyang. Gitu, bentar. Sekarang? Sekejap ya. Hah? Sekarang. Sekarang. Bisa? Bisa. Nih, lihat nih, Le. Jadi gue pakai one click dari BCA. Oh. Makanya bisa bilang sekejap. Nih, tahu nggak nih? Ini tuh yang mempermudah gue kalau belanja. Jadi nggak pernah ketinggalan juga kalau lagi flash sale. Pernah ikut flash sale nggak? Pernah dong. Flash mob kali? Enggak mau joget dong. Flash sale. Nah, jadi betapa bergidiknya lo kalau ketinggalan flash sale, ya kan? Horor ya. Ya kan, horor Nggak mau kan. ketinggalan. Nah, gue nggak mau nih. Nah, langsung ada notifikasinya gitu. Jadi, wah, bergidik nih. Gue bisa bayar apa nggak gitu kan? Tapi kalau pakai one click ini nih, ini anti bergidik, Le. Oke. Anti bergidik gitu. Jadi tinggal check out nih, tanpa harus transfer segala macam. Nih, gue kasih tahu caranya nih. Jadi ini kan udah masuk nih di platform belanja, terus pilih pembayaran pakai one click BCA. Oke. Nah, pas check out, klik bayar, otomatis langsung tuh ke debit dari rekening. Bisa langsung. Bisa. Bisa. Emang aman, Kak? Aman lah nih. Jadi kan kita bisa kontrol nih dari BCA Mobile, mulai dari aktivasi akun one click, atur limit harian, dan kita bisa blokir sementara akun kita kalau dibutuhkan. Nah, kalau mau cari tahu, Lele bisa langsung ke website resminya bca.co.id gitu, atau ke akun apapun ya, media sosial resmi BCA yang udah centang biru alias terverifikasi. Walah. Kaget. Sumpah dikirain ini tiba-tiba podcast malam Kliwon. Apa? Ternyata bukan PMK. Tapi kalau ngomongin gitu kan biasanya selalu ada. Tapi inilah Terpanggil biasa. ya. Jangan, ini aman kan kantor kami? Gue tadi lebih merinding lo yang bilang ini Apa tuh? bunyi. Oh, keren. Kalau ini tapi kan ternyata leher kan? leher. Apa bukan? Bisa balik nggak lehernya? Bukan. agak khawatir. Kayak ini terakhir saya kesini deh teman-teman. Iya. Tapi ngomong centang biru tapi Lele belum ya? Gimana caranya, Kak? Bisa. Bisa dong. Bisa. Udah diceng-cengin terus sama teman-teman. Apa? Sama teman-teman ini how to Lah gue juga. Dulu gitu. Iya. Gue 3 bulan, 4 bulan baru verifikasi. Oh ya? Ya Iya. udah lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ngobrolin ini ya. Lela ternyata udah lama juga untuk suka hiking. Hiking apa sih sebutannya? Apa ya, wall climbing kali ya? Panjat tebing. Panjat tebing, Kayaknya udah ada panjat gitu. tebing gitu. Seru, Kak. Kapan-kapan Coba-coba ya? lah, boleh. Sama Bayar berapa teman-teman how to become. Bayar berapa sih? Apa? Bayar berapa? 200.000. Itu udah sama makan. Terus enak itu makannya tuh kayak dimasakin sama mbaknya gitu kan. Di atas dimasakin. Enggak dong. Enggak. Mau deh. Enggak, serem. Nyiung gitu tuh telur kemana tuh? Dari atas gitu ya. Enggak Iya. kan, sampai di bawah. Terus kayak masakannya tuh masakan rumahan gitu, enak. Oh. Ada sayur asem gitu apa ya? Coba nih kan. Di bawah ya. Coba boleh deh. Kakak berani ini ketinggian. Ketinggian. Ya. Belum tahu deh. Ya. Cek. Ntar lu deh. Tinggian doang. Ya. Ya Allah, kora-kora aja muntah ya. Gajah Dumbo. Gajah Mending Dumbo. kura-kura. Aduh, kalah mah dong. Oke. Seperjalanan Lela gitu ya sebagai voice talent, lo tuh ternyata dari dulu udah suka sama dunia voice talent yang entah lo sadarin atau enggak gitu dengan lo punya podcast pukul 2 malam Iya, pukul 2 malam. di Instagram ya? Di base-nya Instagram ya? dia awal di Instagram, terus lama-lama kita upload ulang ke Spotify Oke. gitu. Jadi ya udah sebenarnya intinya sama-sama juga, suara-suara juga gitu. Jadi kayak misalnya pukul 2 malam tuh kayak versinya aku yang serius gitu loh, Kak. Gitu. Karena kan dia kan puitis, nggak bercanda gitu-gitu. Oke. Gitu. Makanya aku kayak alternya aku di pukul 2 malam. Biasanya orang-orang alternya di Twitter gitu Iya. ya di pukul 2 malam. Gitu. Betul. Terus ya udah, jadi buat orang-orang yang mau mencurahkan
apa sih pikiran-pikiran mereka, bisa kirim ke pukul 2 malam nanti ditulis disuarakan. Kenapa pukul 2 malam sih? Karena kita mikir kalau misalnya jam 2 malam orang belum tidur mungkin banyak pikiran gitu. Kayak overthink gitu, kayak jamnya orang overthink gitu. Kan kalau jam 2 overthink, jam 3 tahajud ya. 0. Jam 2 overthink, jam 3 kalau lo. Gitu. Jadi ya udah kita mikirnya ketika orang belum bisa tidur jam 2 malam mungkin banyak yang dipikirkan. Nah, kita berharap ketika orang lagi scrolling di Instagram ternyata ada juga orang yang merasakan hal yang sama. Jadi nggak merasa sendirian gitu. Apa sih Le yang bukan menginspirasi ya? Apa? Yang lo lakukan kalau lagi bikin konten digital, tipis-tipis aja buat teman-teman. Konten, maksudnya lo bikin konten tentang suara. Iya. Yang harus pertama kali dilakukan tuh apa sih? Apakah udahlah gue baca puisi aja, kayaknya paling bisa. Oh, pastinya milih cari tuh cari sesuatu yang laki minum laki. bikin tuh kan Apa sih? lagi nggak. Jadi menurut aku sih jadi apa nih, lupa nih. Jadi apa sih ini buat teman-teman ketika ingin membuat konten Ingat. konten yang berhubungan Apapun. audio base, Yes. tapi lo lempar ke digital. Betul. Menurut aku sih basicnya cari tahu dulu sukanya tuh apa. Jangan sampai ngelakuin hal kayak lagi rame nih tentang misalnya puisi atau apa, gue bikin juga jadi ngikutin. Padahal sebenarnya dirinya tuh nggak suka sama puisi. Menurut aku jadi awalnya bikin aja sesuatu hal yang emang lo suka dulu gitu. Biar kedepannya ngelakuin itu juga kayak dengan hati yang senang. Jadi mau kontennya terkenal, ada yang nonton, nggak ada yang nonton, jadi biasa aja, ngerti nggak sih? Nggak mengharapkan, nggak berekspektasi apapun, karena pada dasarnya kita ngelakuin itu dengan bahagia aja. Jangan memaksakan diri. Jadi memaksakan diri, jadilah diri kamu sendiri sih. Aku sih mikirnya sih gitu. Kayak aku juga nggak maksa untuk bikin konten-konten aku nggak bisa gitu. Awalnya yang aku suka pastinya dulu dan juga yang aku bisa gitu. Tapi untung Lela juga bisa editing dan lain-lain ya. Iya, aku suka editing dan nulis-nulis juga sih. Oke. Gitu. Tapi ya. agak bergeser ya dari desain interior. Nah ke itu voice talent. bergeser, cuman aku karena lulusan interior dan masih berpassion di desain, aku nggak mau aku lagi coba gabungin lagi nih Kak, voice, suara sama interior juga. Wah gila, banyak banget inovasinya Lela. Iya, gimana caranya Iya. biar ilmu yang aku punya ini juga nggak mentah-mentah hilang, tapi ya udah aku gabungin dengan aku yang punya apa nih, voice over gitu. Jadi udah voice over sama interior lagi aku coba gabungin biar aku kayak nggak sia-sia aja sih. Nah, teman-teman sering lihat storiesnya Lela deh, menarik untuk diikutin. Kadang-kadang tuh Lela juga ya lagi ngedesain interior rumah dan lain-lain gitu ya. Terus sambil ada voice over ini. Iya, nah pasti gitu. itu sebenarnya aku pengen bikin konten Kak dari si interior itu. Oh gitu. Iya, aku bakal bikin konten nanti mungkin di YouTube ya atau apa, nanti masih belum bikin YouTube sih. Cuman intinya pasti bakal aku editing lagi dengan konsep makeover interior tapi dengan suara gitu loh, makeover gitu loh. Makeover interior, oke. Gitu, jadi kayak ya gitu deh pokoknya lagi coba inovasi jadi buat teman-teman yang pengen bikin konten suara banyak banget sebenarnya. Gua kira kalau yang pengen didesain interiornya hubungin Lela. Kan kita kan bersuara seperti, bukan berdesain seperti. Iya, siapa tahu. Iya, tahu ya. Karena Lela nih juga seneng banget DIY ya, maksudnya kayak masak-masak sendiri atau apalah gitu, maksudnya melakukan hal sendiri. Waktu itu lo kotak sabun ya Le ya, apa sih? Kaca atau apa sih yang lo bikin sendiri gitu-gitu tuh? Iya. Pakai foam. Sealant foam gitu buat nambel semen gitu. Itu bisa dipakai buat kaca gitu. Seru tau. Lucu banget. Pokoknya kalau asli. aku ditinggal di hutan, aku bisa ngapain aja deh di hutan. Bener ya? Jangan. Bener ya? Gue tinggal nih. Jangan. Di hutan Tebet. Jangan. Ngomongin balik lagi ke ranah voice talent gitu. Oke. Lo seneng kartun. Ya, Saturn. Apakah dengan menonton kartun orang-orang jadi suka untuk dubbing? Oh iya banget, apalagi anime. Loh, Siapa yang suka anime? Tapi kan banyak yang nggak suka filmnya anime di di Indonesiain. Ya kan? Itu yang menurut aku ya, yang nggak suka tuh mungkin emang suka nontonnya aja, penikmat. Cuman kalau misalnya dia suka bersuara juga, biasanya dia tuh bikin fan dubbing juga. Banyak kok kalau bikin fan dubbing yang film-film anime, dan itu ada komunitasnya beneran. Jadi saling mencoba. Itu bener sih, ada komunitasnya. Oke, gue mau ngetes karena videografer gue adalah seorang wibu. Wow, Ya nama apa kan? Kak? One Piece, Ya kan? One Piece. Are. Itu are. Tuh. Coba, gue mau ngetes Lela suara
beberapa tokoh, let's say lo 5 kebanyakan nggak? Bisa nggak? Lo pikirin dulu. Nanti videografer gue akan nebak ini suara siapa. Tokoh Marvel Aduh, siapa. susah. Oke. Oke, jadi kita akan challenge di sini Oke. karena videografer gue penikmat anime juga. Bener ya? Kak? Anime ya? Anime. Juga. Gue mau challenge Lela untuk beberapa karakter. Nanti Dencil yang nebak. Kita bener-bener mau ngetes dia bau matahari atau enggak. Nah, iya kan? Oke. Oh, bau bawang, Je. Iya, bau bawang. Bau matahari emang pulang dari les. Gitu, kartun Oke. deh berarti. Yang pertama. Ini gampang dulu. Iya. Pika, Ya. pika, pika, pika. Itu mah gue juga bisa. Apa? Arnold. Bukan. Doraemon. Anda. Pikachu. Pikachu. Ya, yang kedua. Eren. Si Mikasa. Woi. Mekarta. Apa? Bukan dong. Bola voli, Mikasa. Oke. Lagi ya. Itu siapa tuh tadi? Mikasa. Attack on Titan Mikasa dong, Kak. Oh, benar. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini kayak nggak tahu deh. Nggak tahu. お前だ中雰囲気変わったな。まあ、いいけど。 Aduh. ルフィ君。 Oh, si siapa yang kecil? Aduh, lupa. Siapa ya? お前だ中雰囲気変わった Yang な。 rusak kecil. Oh, apa? Kecil. Chopper. Botol Yakult. Bukan. Bener. Apa? Chopper. Oh, Chopper. One Piece. Chopper kecil, Cil. Gede. Chopper apa? Oh, iya. Tahu dia. Tahu. Heeh. Oh ini gampang nih. Sasuke, Rasengan, Naruto. Udah dia sendiri. Gampang ya. Coba Cil, apa Cil? Lo tahu apa lagi? Sasuke. Merah gitu dong. Apaan? Gasmio. Apaan gitu? Naruto. Udah 4. Udah ya? Udah 4. Lulus lah. Berarti sama kayak orang-orang sering membaca novel, nggak apa ya? Kalau boleh dibilang sedikit banyak dia bisa nulis. Iya. Orang-orang yang nonton anime sedikit banyak dia juga bisa untuk fandap. Karena sering dengar sebenarnya itu kalau ketika ada orang yang nanya kayak gimana sih awalnya belajar VO pasti aku akan jawab sering-sering dengar iklan gitu. Iya pasti Ya gitu, kan? aku juga kayak Ya gitu kan? sih. Biar kupingnya tuh udah kenal dulu tuh sama nada-nadanya ya kan, intonasi. Sama kayak Van Dubbing, makanya kenapa orang yang suka Van Dubbing itu bisa ngirin karena dia nonton terus gitu pastinya gitu. Terus apa namanya? Anime kesukaan lo apa? One Piece. Oh, One Pasti. Piece. One Piece sama Attack on Titan. Karakter kesukaan? Luffy sama Ace, Broadcast to Ace. Siapa tuh, Wibu Cil? banget ya. Abangnya. Abangnya siapa? Lutfi. Oh, Lutfi. Lutfi Ghazali biasanya. Lutfi gimana? Kebanyakan project ya. Woi, gila, alhamdulillah, Cil. Alhamdulillah. Oke. Terakhir, Le, lo Dari Cianjur. apa yang ingin lo suarakan supaya teman-teman bisa bersuara seperti seorang Lela Derina dalam Wow. perjalanan hidupnya? Intinya sih menurut aku adalah lakukan apapun yang kalian senangi gitu. Jadi intinya jangan menjadi orang lain, jangan bertopeng menjadi orang lain, jadilah diri sendiri dan jangan dengerin apa yang orang lain katakan gitu. Fokus sama diri sendiri oke. aja gitu. Biarin apa mau dibilang jelek karena itu adalah Oh, nyindir gue lo? Enggak. Kan gue bilang lo jelek, terus gue nyuruh-nyuruh lo. Iya, sebenarnya Kak Bima bikin aku drop sih. Kagak. Enggak bercanda. Jadi itu awalnya insecure itulah. Aku juga awalnya buat konten kenapa lama banget, dari awal tuh pengen banget. Tapi kenapa baru bisa sekarang? Karena aku berani melawan rasa insecure itu. Aku berani nutup telinga, nggak usah mikirin orang lain, yang penting lakuin dulu aja gitu. Just do it. Yes, oke. Nah, kita bahas sedikit bersuara seperti Lele dari segi teknik berbicaranya. Dari tadi belum. Jadi setiap tamu gitu. gue akan coba kulik sedikit aja. Oh ya? Oke. Yang pertama, Boleh, Lele nggak pernah pakai tone suara deep. Iya Lalu dong, pakai sudah tone suara. cempreng. Tadi udah bilang kan. Nggak apa-apa. Jadi cempreng itu bukan sebuah kekurangan, tapi sebuah karakter dan unique selling point dari seseorang. Yang kedua, Lele selalu cheerful, selalu happy, selalu pakai giggling saat ngomong gitu. Yang ketiga, Lele tuh speed reading kalau ketika lagi mikir. Banyak orang yang tapi ketika dikasih challenge untuk ngejawab sesuatu dan kayaknya itu harus dipikir. Jadi kita harus jadi diri sendiri nih Kak ya, tapi habis itu pelan gitu. Speed reading tuh Betul. Lele. Nah, di speed reading itu Belibet.
Tapi enggak, artikulasinya jelas kok. Oh ya? Iya. Aku kekurangan gitu karena otak aku belum kelar mikir, aku udah mau ngomong ngerti nggak sih, Kak? Jadi kayak Itu outputnya jadi speed reading gitu. Iya. Tapi kalau ini kan di show ya, tapi kalau teman-teman ketemu Lela gitu ya, emang aslinya charming gitu. Jadi pakai smiley voice ketika ngomong gitu. Gitu tuh seorang Lela Derina ya. Wih. Oke, nah Le, gue juga mau ngingetin lagi dan buat teman-teman pokoknya buruan aktivasi akun One Click. Oke. Ini ya, akun One Click atau buruan langsung aja cek ke website resminya bca.co.id ya. Spellingnya bca.co.id atau bca.co.id ya. Dan langsung ke akun-akun sosial medianya BCA yang udah pasti terverifikasi atau ada centang birunya. Oke? Le, thank you banget ya. Makasih banyak Kak Bimo Udah nemenin undang-undang. gua. Makasih teman-teman Kak Bimo. Kasih lo dimakasihin. Makasih. Ya, Keren. Singkat aja, siapa tahu juga Lela nanti akan kita undang didengar bareng. Wih, ya sih. Nanti ada episode yang mungkin produser gua akan nyari hasil karya dubbingan anim teman-teman. Kirap. Nanti kita akan ngulik teknik dubbing anim dari seorang Lela Derina gitu ya. Le, thank you banget. Makasih. Sehat terus ya Le ya. Sehat juga Kak Kita Bimo. pasti terus bareng kan, entah di sini atau di Hatpublikam atau di yang lain. Betul. Teman-teman sekali lagi kalau mau tahu konten-konten yang audio based digital, ini rekomen banget nih Lela Derina ya. Gitu, Langsung aja ke Instagramnya. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk tetap terus ada di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voice over dan juga sulis suara. Jangan lupa nyalain loncengnya, subscribe. Thank you banget yang udah subscribe dan juga like, komen, request siapa lagi yang mau kita undang. Sehat selalu. Bye.